Terry tahu nggak sih di Twitter tuh suka ada manifest gitu. Oh iya, follow aku. Iya, macam-macam kan ya pertanyaan-pertanyaan Iya, teh kayak betul. ada kalian pertama kali bertemu artis ini kapan? Cina Oh gitu. gitu. Aku kira, hah, kok bisa ada orang yang ketemu sama artis itu? Ternyata pertama kali nonton drama yang ada dianya. oke. Gitu. Fotonya teh Pak Soju. Nah, kapan nih sendernya ketemu Pak Sojun? Keren banget gitu ya. Sekelas apa nih sendernya bisa ketemu Pak Sojun? Ternyata maksudnya adalah pertama kali mereka ketemu. Drama pertama mereka yang bikin terdampar. Bener. Terus ada satu pertanyaan yang bikin aku pengen ngeluarin tema itu jadi obrolan sekarang. Oke. Selalu dan ini muncul banget di manifest itu sering kali kayak pertanyaannya tuh rekomendasiin dong drakor yang bisa kalian tonton berkali-kali, yang selalu kalian tonton berkali-kali. Dan aku kayak iya ya, apa ya yang bisa ditonton berkali-kali yang gak bosen, yang ketika kita aduh gabut nih nonton drakor apa ya, kembali lagi ke drakor-drakor itu gitu. Dan tema kali ini adalah drama-drama yang bisa kita tonton berkali-kali, versinya saya dan juga versinya Terry. Oke, siap. Aku juga pernah ada satu pengalaman, aku coba nonton lagi drakor yang dulu kayak 2010, mungkin berarti 12 tahun yang lalu atau 12 tahun. 10 tahun lebih lah ya gitu. Aku coba nonton lagi, aku inget banget judulnya itu Gentleman Dignity. Aku lupa lah tahunnya tahun berapa, kayaknya 2011 apa 2012. Aku nonton lagi, zaman sekarang ya, beda banget loh perasaannya. Pasti. Aku dulu nonton Gentleman Dignity walaupun isinya mbak-mbak sama mas emas ya. Om-om tepatnya. Om, Para ajasi, tante, aku tuh ada perasaan menggebu-gebu gitu, berapi-api. Kalau ada yang lucu aku ketawa, Hijuk banget senyum, gitu. Nah, aku coba nonton lagi nih di tahun 2022 kemarin. Siapa tahu perasaan itu muncul kan. Adalah di video gitu, episode 1 sama 2-nya tuh masih free kan. Oke, aku nonton deh. Ternyata yang aku rasanya malah, ih kok garing ya ini obrolannya. Cringe gitu ya? Loh, kok ini agak bosen ya. Jadi aku ngomen kayak, ini scene ini kayaknya harusnya udah deh, nggak usah dipanjangin lagi. Nggak ada perasaan yang dulu tuh Hilang gitu. Kayak udah ketemu mantan kok udah hilang debar-debar itu. Gitu. Iya ya. Kalau menurut aku sih itu emang wajar terjadi ya. Jadi gue curiga nih ketika 10 atau 12 tahun yang lalu ketika Adi nonton itu mungkin kamu sedang ABG atau beranjak Iya, aku kuliah sih waktu ya, itu. kamu kuliah, terus kamu ngelihat perbincangan para om-om itu, ih kayaknya mereka dewasa banget sih gitu. Kayaknya kamu yang masih polos dan naif gitu. Pas ngelihat perbincangan mereka yang dewasa tuh kayaknya, ih gue pengen kayak gitu. Sekarang lu adalah bagian dari mereka. Bener juga. Jadi aja sih kan, lu udah bagian dari mereka yang, Iya. ih apaan sih gitu. Mungkin bener. ya karena memang kita kan tumbuh ya, kita tumbuh dewasa. Jadi apa yang kita tonton mungkin 10 atau misalnya 15 tahun yang lalu, ketika kita tonton ulang itu banyak yang udah nggak relevan. Karena kan kita juga apa yang kita baca, apa yang kita terima, itu kan kita kan berkembang ya. Sedangkan itu kan yang drama masa lalu yang dan kondisi kita, situasi kita ketika nonton juga menurut gue pengaruh. Kayak mungkin dulu masih kuliah, sekarang udah kerja, sudah beban cicilan, KPR, apa segala macam. Ada beli aku baju juga anak. soalnya sama. Oh gitu ya, ngerasain juga Terry. Sangat. Drama belasan tahun yang lalu yang bikin gue baper, sekarang tuh pasti tonton kayak cringe banget gitu, yang sampai gue bertanya-tanya kenapa kok dulu gue bisa baper gitu nonton ini. Bahkan karakter pun begitu di. Gue inget banget gitu dulu suka banget kan Boys Before Flower. Iya. Gue sekarang ngeliat Gu Junpyo itu ini red flag dan sangat problematik gitu karakternya. Tapi kan kalau pas dulu gue yang ih lucu, ganteng, yang kita versi muda dan masih belum berpikir jauh ke depan. Jadi menurut aku sih wajar itu. Iya. Aku tuh jadi kalau nonton yang 10 tahun yang lalu kayak jadi kritikus gitu nontonnya. Ini kualitasnya jelek ya gitu. Bahkan aku sampai ngomenin make up. Ini kayak berlebihan deh gitu. Betul. Yang mana dulu di masa itu waktu aku pertama nonton nggak ada komentar kayak gitu. Aku ngalir aja dulu udah. kan kita nonton emang buat hiburan yang ya udah kita nonton aja. Kalau sekarang tuh udah banyak media sosial yang mengomentari dan bikin kita juga jadi pengen ikutan mau observasi. Jadi ketika nonton nggak hanya sebagai penonton, tapi kita juga jadi ngamatin hal-hal lain. Bener. Karena capek sih, pengennya zaman dulu yang udah gue nonton aja deh, bodo amat gitu. Iya. Dan ternyata yang aku bandingin ya, aku ketika nonton drakor yang zaman sekarang sama yang zaman dulu 10 tahun yang lalu adalah
ternyata drakor yang sekarang itu nggak ngasih kita celah untuk mikirin yang lain, bikin kita fokus terus. Gitu ya. Sementara aku nonton yang zaman dulu, di zaman sekarang, aku tuh di tengah-tengah kayak ada mikirin yang lain gitu. Tiba-tiba, sekarang makan apa ya gitu, atau Sambil main HP. Iya, atau si bocil lagi apa ya. Ada momen itu kalau zaman dulu, tapi zaman dulu aku nonton ya nikmatin aja ngalir. Mungkin juga karena pikiran juga kali Ya ya. betul, iya itu ya karena kitanya juga udah berubah. Betul. Jadi makanya drama Korea juga berubah kan. Hmm. Untungnya drama Korea itu menyadari hal tersebut dan dia mengikuti perkembangan zaman dan mereka Bener. update banget. Iya, iya, Nah, iya, makanya iya. ya itu, jadi kita kalau nonton zaman dulu, drama Korea zaman dulu, jadi kesannya nggak relevan aja gitu. Bener. Nah, makanya nih rekomendasi kita kali ini untuk drama yang bisa ditonton berkali-kali itu adalah drama yang mungkin ada yang di 2018 atau 2020 ke sini gitu lah ya, yang dari sifatnya tuh kekinian, teknologi kekinian, kualitasnya juga kekinian. Kalau aku yang pertama yang bisa aku tonton berkali-kali itu biasanya Hospital Playlist. Hospital Playlist adalah drama ketika aku bingung nonton drama apa ya, aku balik lagi nonton Hospital Playlist. Karena dia adalah drama healing ya, drama yang benar-benar nggak bikin beban, baik itu di pikiran maupun di jiwa kayak gitu ya. Ketika bingung, aduh nonton apa ya, aku balik lagi ke Kayak Hospital nggak usah Playlist. berspekulasi ini endingnya gimana, nggak usah. Ngalir aja. Dan ketika aku nonton episode 1 so ada rahasia di situ, nggak apa-apa, aku udah tahu juga, ditonton aja. Terry punya karakter favorit gak di Hospital Playlist? Ya bingung ya milihnya karena mereka tuh kayak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan justru mereka tuh saling melengkapi. Tapi tuh kalau menurut aku Song Hwa itu kayak pilarnya, kayak pemersatunya di antara si teman-temannya itu. Jadi kayak mereka dengan kepribadian, si ini kan tukang berantem nih, dua nih, Lee Jun sama siapa ya Pak? Iya, Lee Jun sama yang pacaran sama Adiknya. berantem terus dia gitu. Yang satu lagi tukang bersih tuh, si Andrea tuh senangnya bersih dan lurus banget. Bener. Satu lagi dia agak antisosial kan, Seokyeong itu. Nah, kayaknya Song Hwa yang paling waras gitu. Jadi gue paling sukanya Song Hwa sih. Kalau aku ada si Lee Ik Jun karena dia paling kocak, paling pengertian dari yang lain gitu ya. Bahkan kan dia lebih ngebolehin siapa itu temennya yang gemuk itu, yang bidan itu, Seokyeong untuk pacaran sama Song Hwa kan awalnya gitu. Dulu sebenarnya mereka suka kan, cinta gitu, cinta segitiga tapi yang nggak terlalu mendominasi drama itu, Iya, cuma kayak lucu-lucuan doang. Karena cinta gitu. pertama mah kayak gitulah, nggak usah diseriusin. Iya, itu. Dan jadinya si Hospital Playlist ini mau season 1, season 2 selalu bikin aku balik lagi nonton pas lagi bingung, pas lagi gak ada tontonan, balik lagi ke sana gitu. Itu karena rame. Rekomendasi buat kalian yang bingung pengen nonton apa, Hospital Playlist aja. Nonton aja ngalir. Kalau Terry ada apa? Kalau aku Because This Is My First Life. Iya. Aku tadinya mau masukin itu di kepala aku, tapi Terry pasti itu deh. Jadi aku skip satu. Oke. Kenapa drama itu? Jadi dramanya sangat realistis, jadi karakternya tuh sangat rasional dan praktikal. Tapi tuh emang permasalahannya tuh permasalahan kayak itulah usia-usia 30 yang ketika dia ngelihat sekeliling, wah teman-teman gue udah pada nikah, teman gue mungkin ada yang udah punya anak, tapi kok gue gini-gini aja gitu kan. Karakter ceweknya kan kayak gitu, ketika dia ngerasa kenapa semua orang udah maju tapi kok gue stuck di sini. Dan ini kayaknya banyak yang relate sih. Dan mereka persahabat kan 3 orang, masing-masing tuh hubungan dari ketiga pasangan ini itu tuh beda-beda dan kayak mewakili banyak, mungkin banyak juga yang ngalamin kayak gitu. Jadi ada pasangan yang cintanya menggebu-gebu, pacaran udah lama tapi kok nggak dikawin-kawin, itu ada tuh, aku lupa namanya. Ada juga couple yang ada sahabatnya yang dia tuh yang nggak pakai PDKT, yang nggak pakai apa-apa, tapi udah langsung ke hotel aja. Tapi anti komitmen. Ada yang kayak gitu. Satu lagi couple-nya ya udah si Nam Si Hee dan si Ji Ho. Itu juga drama yang bikin aku udah nonton mungkin sekarang 18 kali kali ya. Ramai banget soalnya. Dan itu jadi drama aku kalau ditanya paling rame drama apa? Aku nomor 1 si Because This Is My First Life itu. Buat aku drama itu kayak comfort drama sih. Kan suka punya tuh comfort food. Jadi kalau lo lagi bingung nih pengen makan apa, lo makan itu. Nah, ini tuh comfort drama, jadi tempat lu pulang. Bener. Aku juga inget-inget banget soal ada satu dialog di mana si Jiho-nya
Dia tuh punya ruangan nomor 19 yang sebenarnya itu berasal dari buku. Betul. Room number 19. Itu ceritanya ada seorang ibu, dia punya anak, punya suami, dia tuh kadang pergi ke sebuah ruangan nomor 19 hanya untuk Gak diem. boleh ada orang yang masuk itu kayak areanya dia. Iya. Padahal di situ dia nggak Nggak ngapa-ngapain. ngapain, cuman Karena diem emang aja. butuh loh dia. Gitu. Emang butuh waktu untuk diri sendiri itu betul sih. Iya. Dan aku pas bagian itu suka banget sih. Gitu. Dan di situ ada analoginya di mana si Namsihi itu akhirnya terjebak di ruangan nomor 19 itu. Dan dia menutup semua akses, jadi nggak bisa ada yang masuk. Jadi sebenarnya ruangan itu boleh didatangi sekali-sekali ketika lo butuh. Tapi jangan sampai terjebak kayak Namsihi. Jadi si Jiho tuh kayak mau ngetok, tapi dia ditutup. Jadi dia nunggu si Sihinya keluar sendiri. Gitu. Analoginya kayak gitu. Betul, dan aku setuju banget kalau drama Because This Is My First Life juga harus drama yang bisa kalian tonton berkali-kali. Yang berikutnya dari aku ada Hometown Cha-Cha-Cha. Healing. Kayaknya healing semua deh yang aku tonton ini ya. Hometown Cha-Cha-Cha ini juga drama yang excited banget aku tungguin waktu pertama kali muncul dan tahu line up-nya ada Kim Son Ho sama Si Min Ah waktu itu. Aku sebenarnya tidak banyak berekspektasi karena ini mah drama healing cenah. Ya udah nonton gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian belum nonton nanti ada kejutan tuh. Rate-nya aja ini berubah ya di tengah-tengah. Di mana awalnya perkampungan, ada tetangga-tetangga yang harmonis, tidak harmonis juga ada. Diselesaikan semua masalahnya dengan lancar. Tiba-tiba di episode tertentu ada adegan-adegan yang menunjukkan masa lalu dari Hong Banjang yang ternyata cukup kelam gitu. Dan aku cukup menikmati dinamikanya yang awalnya tenang, ternyata ada bagian yang menegangkan dan itu jadi sensasi yang bikin gak bosan lah kalau pengen nonton ini gitu. Kalau buat aku drama ini yang paling menarik adalah karena dia ada di area pinggiran atau ya pedesaan, dan konflik-konflik warga di situ sangat menarik gitu untuk ditonton. Bener. Ada kan bapak kepala desa yang cerai sama si ibu pemilik restoran dan dia punya anak yang sangat sempurna, lupa Ijun kalau nggak salah namanya. Ya, terus kan mereka ada masalah rumah tangga lah ya. Ada juga pemilik warung yang lagi hamil besar, terus suaminya berantem rumah tangga. Itu sebenarnya masalah yang sepele tapi ya udah itu emang seru buat diikuti. Iya benar. Dan satu lagi sih Siapa tuh? Di sini kisah cinta segitiganya dibilangnya healthy relationship karena kan ada tuh si cowok Sanbei-nya itu yang produser film. Iya. Dulu kan dia sempat suka sama si ceweknya. Iya benar. Tapi ya udah nyatain terus ditolak. Terus ya udah mereka masih tetap temenan. Jadi itu sangat sehat dan tidak toksik. Biasanya kalau cinta segitiga terus kita yang sebel apa. Itu sangat sehat gitu. Iya benar, aku juga suka yang kayak gitu-gitunya. Ada satu lagi permasalahan di sana tuh ada satu artis. Cowok tapi dia tidak sukses. Padahal di lagu pertamanya itu masuk chart nomor 2. Betul. Tapi dia punya satu quotes, kenapa aku nggak diingat? Karena aku nomor 2 katanya. Yang diingat itu selalu nomor 1. Buat aku posisi kedua tuh paling tinggi. Tapi karena aku kedua, aku nggak diingat katanya. Jadi dia tinggal di ini aja, di desa gitu. Filosofinya tuh dalam. Dia jadi buka kafe kan. Gitu. Yun kalau nggak salah namanya tuh. Yun. Jadi iya nggak sih? punya poster rambutnya panjang. Ces. Lucu banget. Dipikirin lagi. Emang iya gitu nomor 2 nggak ada artinya. Nomor 2 itu emang bukan temenan. Iya. Harus selalu nomor 1. Maksudnya emang yang dilihat itu angkanya atau effortnya atau prosesnya, usaha menuju ke arah itu. Iya sih, tapi kalau di Korea kan semua itu tentang angka ya. Semua itu kayak ambisinya tuh kayak tinggi. Tapi kalau di kampung ini dia tetap selalu jadi artis kalau lagi ada acara dan dia tuh merasa ya udah gue juga di sini comfort kok, gue merasa jadi pemenang, gue merasa jadi tujuan atau impian aku tuh ya tercapai ketika si orang-orang itu nontonin gue gitu, bahkan meminta gue untuk nyanyi gitu, seru lah gitu. Terry, drama berikutnya apa lagi? Masih ada santai ya. Ngobrolnya banyak banget. Jadi lupa. Tadi kan Because This Is My First Life. Jadi ini sebenarnya dramanya udah lama. Oke, it's okay. Tapi ketika ditonton debar bapernya masih ada buat gue ya, nggak tahu kalau buat yang lain. Ya udah itu You Who Come From The Stars. Kayaknya Do Min Jun sama Song Yi itu karakter favorit gue sih sebenarnya. Suka banget
selain plotnya yang emang fantasi dan alien yang jatuh cinta sama alien yang sudah tinggal di bumi selama 350 tahun, itu kan kayak apa banget ya plotnya. Tapi yang gue paling suka tuh karakternya dan transformasi karakternya. Jadi dia perkembangan karakternya. Do Min Jun ketika di awal drama dia begini, ketika di akhir drama jadi berubah. Jadi prosesnya itu ketika dia yang dingin, terus nggak mau dideketin orang, nggak mau terlalu deket kan sama orang, karena dia ngerasa nih gue bentar lagi gue mau pergi, jadi gue tidak mau menjalin hubungan dengan siapapun. 3 bulan lagi dia mau pergi, malah jatuh cinta gitu, bukan dari kemarin-kemarin kan ya. Dari awal kayak gitu. Walaupun emang pas awal dia datang tuh ada wanita yang dia sukai. Baru datang. Ya paling gitu. itu sih. Walaupun sudah lama dramanya, tapi gue masih suka sih. Buat gue sih itu. Iya. Aku juga ingat beberapa momen di drama itu. Salah satunya adalah soal dia beli HP. Si Do Min Jun. Dia tuh nggak pernah mau beli gitu, karena ngerasa nggak butuh gitu kan. Dan orang yang pertama kali cemburu dia beli HP adalah pengawalnya pengacara yang bapak sahabatnya dia yang udah nemenin dari awal. Gue suruh lo nggak mau ya. Sekarang si cewek. Aduh. Aku suka banget lah persahabatan dia sama si pengacara itu, suka banget. Iya, chemistry-nya dapat, walaupun ya itu adalah hubungan bos dan pengawalnya. Tapi pengawalnya lebih tua. Iya, karena kan dia nggak bisa menua kan. Iya, tua dari looks lah Terus gitu. dia gitu karakter Songnya ini, dia sebenarnya nyebelin loh. Dia tuh artis yang sombong dan dangkal gitu ya, shallow lah ya. Tapi entah gimana tuh ya si Ji Hoon itu dia mengemasnya bikin kita jadi suka gitu loh. Aku inget sih dia tuh nge-tweet, kenapa garlic bread kok bau bawang putih. Gitu kayak just garlic gitu. Jadi dia tuh tipe artis yang emang bullyable gitu. Tapi kok dia bisa ya mengemasnya bikin kita jatuh cinta sama karakter Songnya. Benar, seru juga. Yang berikutnya dari aku ada satu drama, ini juga jadul sih sebenarnya, tapi ternyata bapernya masih aku dapetin. Dan ini jauh sebenarnya. Drama ini adalah Love Rain. Drama jadul ini, drama jadul banget ya. Yang dimainin sama Jang Geun Suk dan juga Yoona. Tapi teh kalau aku pribadi ya, jadi dramanya itu dibagi dua teh. Ada cerita masa lalu, ada masa depan. Ketika mereka dewasa, tapi fokusnya jadi ke anaknya kan? Bener, kayaknya drama ini emang niatnya tuh ke anaknya, ke Jang Geun Suk dan Yoona di masa depan gitu. Cuman aku justru lebih bapernya sama yang masa lalu gitu. Sehingga aku nonton lagi drama ini hanya sampai di masa lalunya aja. Ketika masuk ke episode yang ceritain Yoona dan juga Jang Geun Suk masa depan, aku nggak lanjut. Karena kenapa coba? Kenapa tuh? Karena cintanya tidak bersatu kan? Di masa lalu tidak bersatu. Jadi karena cintanya nggak bersambut, maksudnya mereka nggak sama-sama kan, akhirnya dia nikah punya anak Yoona, dia nikah punya anak Geun Suk. Jadi kita tuh kayak lebih gantung dan bener. Gue juga sama. Aku juga nonton itu lagi, tapi pas udah ke masa depannya enggak deh, ganti lagi gitu. Aku tuh nikmatin banget kayak adegan-adegan cinta diam-diamnya gitu. Terus Jang Geun Suk yang poni kan zaman dulu tuh, dandanannya mereka kan yang retro banget. Iya, terus aku menikmati adegan-adegan kayak payungan bareng, ada jalan bareng tapi ini ada gitu. Masih nikmatin gitu ya, selain karena ceweknya cakep dan cowoknya ganteng juga, tapi dari segi cerita dan settingnya yang di masa lalu aku nikmatin banget sih. Gitu. Tapi nggak tahu ya dari teman-teman apakah kalian senang dengan konsep atau setting masa lalu, tapi kalau aku yang ini enakan gitu. Yang terakhir dari TRI, punya drama apa yang ditonton berkali-kali? Iya, dulu tuh gue di Descendant of the Sun. Terus begitu aku kan song-song couple garis keras nih. Terus begitu kan sedih kan gue. Jadi gue ini aja deh, Crash Landing on You. Iya, itu bisa juga. Boleh ya switch ya. Ya karena di dramanya happy ending dan di dunia nyata juga happy ending, dan itu beneran ditonton udah berapa kali juga masih tetap aja baper. Kalau buat gue sih kayak gitu. Kalau aku yang paling inget dari Crash Landing on You adalah yaitu adegan-adegan lucunya.
si orang-orang Korea Utaranya teh kan. Geng itu ya. Dan itu mematahkan apa ya pikiran aku soal mindset aku soal orang Korea Utara. Ternyata ada yang sengklek kayak gitu ya. Betul sih, jadi Kayak gitu. kan selama ini mereka tertutup banget tuh, jadi kita bisa tahu kalau di sana itu ada tuh yang subuh-subuh pada senam gitu kan. Terus ibu-ibunya pada gibah-gibahnya tuh lucu-lucu gitu kan, nggak boleh ada listrik jam berapa gitu, jam berapa udah pada mati gitu. Terus lagi nongkrong nih di kafe, jebret mati lampu. Itu kan maksudnya hal-hal unik yang akhirnya kita tahu lewat drama. Iya, terus kalau ke pasar tuh ada barang-barang dari selatan yang disembunyiin gitu. Iya betul. Terus kalau pas masuk hotel dicari-cari dulu takut ada penyadap. takut banget, serem banget. Itu kan hal-hal unik yang ya udah kita taunya dari drama itu. Iya, benar-benar. Dan di drama Clash of Oyo ada ini apa tuh? Satu karakter bintang, Kim Soo Hyun kan? Oh, ini jadi cameo kan cameo dari di situ. filmnya yang dulu. Jadi itu wah itu kaget banget Kocak sih. sih, kocak. Kita udah ekspektasi dia bakal jadi Keren. perwira. Keren kan, mikir. Pakai seragam segala macem. Ternyata dibelokin dan aku baru inget ternyata emang ada film itu. Itu Film film yang kayak waktu itu kan dia memang karakternya kayak gitu kan. Kayak Jadi gitu. cupu banget jadi tukang Iya. delivery ayam. Iya, bener gitu. Nah itulah dia ya drama yang menurut kami enak untuk ditonton berkali-kali. Misalkan kalian lagi nggak ada tontonan, lagi bingung, pengen nonton apa, boleh drama-drama tadi masukin list kalian untuk ditonton kembali. Kayaknya itu aja obrolan kita untuk kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Ini juga tersedia di Spotify, boleh di follow dan didengerin juga. Gitu aja TR ya. Terima kasih banyak dan jangan lupa tulisin juga versi kalian nih drama-drama yang suka ditonton berkali-kali apa. Tulisin aja di kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Annyeong.